Malam ini begitu gelap. Lampu jalanan sudah menyala sejak sore tadi. Dan jalanan mulai sepi karena sebagian besar orang sudah kembali ke rumah masing-masing. Tapi tidak demikian dengan Hardy. Hardy dengan jalan terkulai dan dengan setumpuk kerjaan di tasnya menuju kafe terdekat. Hardy adalah seorang karyawan di salah satu perusahaan swasta. Tapi tidak seperti karyawan lainnya, Hardy selalu disibukkan dengan berbagai kerjaan yang membuat ia tidak bisa menikmati hidup dan masa mudanya. Setelah masuk, ia pun langsung menuju meja dan memesan secangkir kopi hangat untuk menahan bola mata yang mulai terkatup. Setelah memesan, Hardy mulai membuka berkas-berkas yang dibawanya. Ketika Hardy sedang giat bekerja, dari arah luar kafe, masuklah beberapa orang dengan pakaian casual. Tapi tanpa sengaja. Hardy? Hei, Smarty. Apa kabar? Baik sekali, Har. Kamu sendiri bagaimana? Anak kamu sudah umur berapa sekarang? Mereka baik-baik saja. Anakku sekarang sudah umur 5 tahun. Ya, tapi saya masih seperti ini. Gak ada kemajuan. Kenapa? Setiap hari saya harus berhubungan dengan kerjaan yang menanti saya. Sesekali hari libur pun dipakai untuk kerja. Keluarga saya jadi tidak harmonis karena saya sangat sekali kurang waktu dengan mereka. Wah, kasihan sekali hidupmu. Dulu, saya seperti ini, tapi sekarang tidak lagi. Memang sekarang aktivitas kamu apa? Aktivitas saya sekarang mancing. Main golf. Jalan-jalan bersama keluarga. Dan lain-lain. Menikmati hidup, bro. Loh, kok bisa kayak gitu? Pemasukan kamu dari mana? Udah gak kerja lagi? Masih lah. Cuma tidak terikat lagi dengan waktu dan mendapatkan passive income. Gimana caranya? Wah, kayaknya gak cukup untuk ceritanya. Terlalu panjang, tapi saya kebetulan bawa sebuah film yang mungkin bisa menginspirasi kamu. Seusai menyelesaikan pekerjaannya, Hardy pun lalu membuka DVD yang diberikan Smarty di laptop miliknya. Alkisah di suatu desa yang berada di kaki bukit yang jauh dari hiruk-pikuk kesibukan kota, tinggallah dua orang sahabat yang bernama Pepli dan Bakli. Pepli dan Bakli sudah dekat semenjak mereka masih kecil. Kedekatan mereka ini yang membuat masyarakat desa menganggap mereka seperti saudara kembar. Walaupun dari perawakan mereka jauh dari kembar. Pepli kurus semampai dan Bakli pendek berotot. Pepli dan Bakli selalu berbagi cerita, termasuk juga impian mereka yang ingin menjadi orang sukses suatu saat nanti. Hingga pada suatu hari, desa tetangga mereka mengalami bencana gempa. Gempa tersebut mengakibatkan mata air yang biasa mereka pakai tiba-tiba berhenti. Untung saja, kepala desa langsung menemukan solusi dari masalah tersebut. Di atas bukit terdapat mata air. Tapi yang menjadi masalah adalah jarak yang harus ditempuh dari desa ke mata air bukanlah pendek. Setelah lama berunding, akhirnya Pepli dan Bakli, dua sahabat tersebut menemukan ide, yaitu masyarakat tidak perlu mengambil air ke atas bukit. Cukup mereka berdua saja
dan masyarakat tinggal membayar mereka untuk setiap ember yang mereka bawa. Akhirnya penawaran tersebut pun disetujui oleh seluruh masyarakat. Dan mulailah Pepli dan Bakli bekerja keesokan harinya. Mereka bekerja tanpa mengenal lelah. Dari matahari terbit hingga terbenam. Walaupun mereka lelah, mereka senang. Karena mereka dapat menghasilkan uang dari kerjaan tersebut. Dan berharap impian mereka untuk menjadi orang sukses bisa terwujud. Hari demi hari, bulan demi bulan mereka lalui. Hingga pada suatu malam, Pepli merenung. Pepli berpikir bahwa dia tidak bisa melakukan pekerjaan tersebut tiap hari. Fisik mereka makin lama makin lemah. Dan suatu saat nanti ketika mereka tua, mereka tidak bisa mengangkat ember lagi. Maka pada malam itu juga, lalu Pepli langsung membuat rancangan. Rancangan hal yang bisa merubah masa depan mereka menjadi lebih baik. Hingga keesokan harinya, Pepli dengan semangat langsung menunjukkan rancangan tersebut kepada sahabatnya Bakli. Bakli menatapnya dengan serius. Lalu Bakli tertawa. Ini solusinya. Embernya diperbesar. Tapi kesedihan Pepli tidak menyurutkan niatnya untuk meneruskan rencana yang sudah dia buat. Keesokan harinya, Pepli mulai melakukan segala rancangan yang telah dibuat. Dia mulai bekerja sendiri tanpa mengenal lelah. Sementara itu, Bakli sahabatnya tetap membawa air dengan ember yang sudah dipersiapkannya. Waktu pun terus berlalu hingga rancangan Pepli akhirnya hampir selesai. Dan Bakli yang membawa ember lama-kelamaan mulai lelah. Sampai pada akhirnya, rancangan dari Pepli akhirnya selesai. Sebuah rancangan saluran air dari mata air ke desa dengan menggunakan pipa sebagai penyalurnya. Dengan adanya ini, masyarakat menjadi senang. Pepli masih tetap menjual air itu, dan pendapatan yang diterimanya semakin besar, tanpa harus bersusah payah membawa air dari bukit ke desa. Sedangkan Bakli dengan kondisi tubuh yang makin lemah dan lelah tidak mampu membawa ember seperti dulu. Jalannya semakin lambat, sehingga pendapatannya semakin lama semakin sedikit dibandingkan Pepli. Bakli akhirnya mulai mengerti rancangan yang pernah ditawarkan oleh sahabatnya. Dia menyesal karena tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh sahabatnya, Pepli.